Assalamualaikum Pak Kasuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Kasuni? Pagi, alhamdulillah baik. Hari ini normal saja, dapat makaryo ke sekolah dalam keadaan sehat dan apapun. Alhamdulillah. Begini Pak Kasuni, sebelumnya ini merupakan tugas dari saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kedawas 2 terkait dengan pengelolaan aset sekolah. Apa kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, nanti kita menggali bersama-sama Pak Kasmuni. Saya akan menggali dari Bapak Kasmuni selaku Kepala SD Negeri Kedawas 2. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu atas Pak Kasmuni berkenan untuk saya wawancarai. Mudah-mudahan hasil wawancara ini menjadi fondasi bagi sekolah dan juga manfaat bagi saya selaku calon guru penggerak. Untuk yang pertama Pak Kasmuni terkait dengan aset. Nah, pastinya Pak Kasmuni di sini sudah sangat lama sekali memimpin SD ini, sehingga tahu kekuatan atau aset yang ada di sekolah. Mungkin Pak Kasmuni bisa menjelaskan terkait kekuatan-kekuatan atau aset yang ada di sekolah ini, Pak Kasmuni. Oke, untuk aset sekolah ini mestinya ya orang-orang yang biasanya yang sering diketahui kan bahwa gedung itu aset sekolah. Tapi aset itu kan sebenarnya banyak. Aset dari unsur SDM manusia. Manusia itu ya semua orang yang terlibat dalam pendidikan di SD kita ini, dari kepala sekolah, dari guru, dari komite, dari unsur masyarakat, pokoknya yang berhubungan dengan sekolah, dengan sekolah. Itu dapat dikatakan juga aset, justru itu adalah yang utama menurut saya. Karena sekolah punya gedung megah, tak punya murid juga tidak bisa berjalan. Yang kedua, aset fisik. Fisik itu ya sekolah itu sendiri. Bagaimana pemerintah memfasilitasi tentang fasilitas-fasilitas sekolah, misalnya gedung sekolah. Bukan hanya untuk gedung belajar toh, mestinya juga ada perpustakaan, ada kemudian ada ruang kesehatan, ada ruang, pokoknya semua yang dibutuhkan sekolah, termasuk juga ada WC sekolah dan sebagainya, UKS sekolah, barangkali nanti sampai juga pada musola, itu termasuk bagian dari fisik sekolah. Kemudian aspek lagi yang lain tentang lingkungan. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitar sekolah itu tersebut juga sangat membantu untuk kemajuan sekolah. Itu adalah bagian dari aset. Lingkungan bersih, lingkungan kumuh, lingkungan pabrik, lingkungan desa kota, ini juga berpengaruh. Kebetulan SD Tegalas 2 ini adalah satu agama. Ini akan menguntungkan sekolah dalam rangka untuk menyampaikan program-program kepada wali murid, kepada komite sekolah. Berbeda dengan sekolah yang multi agama. Alhamdulillah ini juga memang religi agama itu juga termasuk salah satu aset yang nantinya akan membantu pengembangan sekolah. Kemudian samping itu juga hubungan dengan lintas sektoral, maka ini termasuk dalam aset politik. Jadi sekolah tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tapi perlu ada lintas sektoral, misalnya puskesmas, atau dengan pemerintah desa, hubungan dengan pengembangan sekolah, atau dengan kepolisian. Jadi nanti ada polisi, istilahnya untuk polisi cinta anak atau dan sebagainya, itu juga salah satu
politik. Kemudian lingkar sosial, sosialnya adalah hubungan. Ini menyeluruh bagaimana sekolah membangun hubungan sosial untuk diri sendiri, untuk lingkungan sendiri, atau membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Seperti kita ini di Gedangkalas ini alhamdulillah sosial masyarakatnya juga bagus. Nah, dalam bidang-bidang tertentu misalnya ada kegiatan-kegiatan sekolah, ini secara tidak sadar masyarakat juga ikut membantu. Kemudian aset yang lain yang justru ini menjadi roda adalah keuangan, yaitu finansial. Nah, sekolah ini kebetulan kan sudah ditopang oleh BOS, Badan Operasional Bantuan Operasional Sekolah, dan ini memang sangat berperan penting dalam kegiatan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, walaupun nanti mungkin ada juga sumbangsih dari wali murid bidang keuangan, terutama dalam hal-hal tertentu yang memang membutuhkan untuk kemajuan sekolah. Kalau sekolah BOS itu kan biasanya memang untuk operasional sekolah. Kemudian yang untuk pengembangan peningkatan mutu sekolah, ini biasanya kalau ada ekstra yang butuh bantuan, memang sekolah harus bisa bekerja sama dengan wali murid dalam hal pengembangan mutu sekolah. Itu mungkin sekedar gambaran, Pak Suryo. Jadi ada beberapa faktor. Tadi aset itu tidak hanya meja, kursi, tidak hanya gedung, tapi ternyata aset itu kalau kita cermati ada banyak sekali yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga, kita kembangkan di sekolah demi kemajuan, demi peningkatan mutu sekolah. Itu Pak Suryo ya. Iya Bapak. Terima kasih atas jawabannya tadi. Kalau saya mencermati dari uraian Bapak yang panjang sekali ini tadi, mungkin dapat saya simpulkan tadi ada sekitar kurang lebih 7 aset ya Pak ya. Ya, yang tadi yang pertama yaitu terkait dengan SDM, dan ini terkait dengan manusianya Pak ya. Kemudian yang kedua fisik, sarana prasarana yang ada di sekolahan. Kemudian ada dari religi tadi disampaikan oleh agama. Kemudian ada lingkungan, kemudian bagaimana menjalin kerjasama bagi aset politik, kemudian bagaimana bersosial dengan aspek sosialnya, dan tidak kalah pentingnya yang paling penting tadi adalah aspek finansial atau keuangan. Nah, terus bagaimana Bapak mengoptimalkan aset-aset atau kekuatan tersebut agar bisa mencapai visi misi atau tujuan yang diharapkan oleh sekolah? Ya, kita kepala sekolah memang harus punya pemikiran yang lebih ya dari guru yang lain. Misalnya untuk SDM itu sudah jelas, SDM pengembangannya adalah terutama untuk guru. Nah, guru ini harus dioptimalkan. Kalau memang di sekolah tidak mampu, ya harus diikutkan dengan kegiatan misalnya diklat, kalau zaman dulu itu penataran, sekarang ada diklat, ada diseminasi. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran. Itu salah satunya itu Pak. Oh ya, terima kasih Bapak. Sudah banyak tadi yang diuraikan dari Bapak terkait dengan pengelolaan aset yang ada di sekolah, khususnya di SD Negeri Gedangkalas 2. Berikutnya, terus barangkali ini tambahan tentang fisik sekolah, gitu, pengembangan fisik sekolah. Kalau dulu kan, ini tergantung sekolah. Sekolah itu sebetulnya kan fisik itu tanggung jawab pemerintah. Tapi dalam perjalanan waktu itu kadang sering orang tua disuruh membantu. Itu sebenarnya tidak benar. Karena fisik sekolah itu adalah tanggung jawab pemerintah, jalurnya lah lewat dinas. Jadi kalau memang sekolah ini contohnya kita masih kurang UKS misalnya,
Ini kepala sekolah harus berusaha untuk pendekatan terhadap dinas, terutama di bidang sarpas untuk menyampaikan. Nah, orang tua memang tidak boleh membantu di bidang sarpas. Orang tua boleh membantu, tapi cuma di bidang peningkatan mutu pendidikan. Itu pun harus dengan kesepakatan wali murid, komite, sekolah, dan sebagainya. Tidak boleh serta-merta minta. Terima kasih. Itu tambahan sedikit. Artinya tadi disampaikan komunikasi. Komunikasi melalui jalur-jalur politik itu Pak ya, untuk bisa mencapai sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya, telah berkenan saya wawancarai. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bagi kita itu dapat terwujud. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sore Saputro, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Dalam kesempatan ini, saya ditemani oleh Bu Farida. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Alhamdulillah. Bu Farida saat ini mengajar kelas berapa Bu Farida? Kelas 5 Pak. Kelas 5 ya. Bu Farida di sini sudah lama ataukah baru? Saya kebetulan baru ini ya. Oh baru, ya. Oh ya. Berapa tahun Bu? Berjalan menuju 3 tahun Pak Suryo. Oh artinya gini ya sudah tahu lah istilahnya segala sesuatu yang ada di SD ini termasuk apa aset-asetnya, sarana prasarananya ya. Nah, Bu Farida, terima kasih. Ini Bu Farida berkenan meluangkan waktu, berkenan saya wawancarai terkait dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu identifikasi pengelolaan aset yang ada di sekolah Bu Farida. Untuk yang pertama, Bu Farida ingin saya tanyakan sejauh mana Ibu mengetahui atau mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah ini. Oh, baik. Kalau menurut saya, pendapat saya ya, sebagai guru baru di sini, kemudian pengalaman saya belum banyak, aset di sekolah itu mungkin yang pertama bisa kita sebut aset, yaitu aset SDM. SDM-nya itu siapa saja sih? Terdiri dari siswa, kepala sekolah, kemudian guru, dan mungkin sivitas akademika yang lain, gitu, yang mendukung berjalannya proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua ada aset finansial. Seperti yang kita ketahui bahwa kita berada di sekolah negeri di mana segala bentuk proses penyelenggaraan anggaran itu berasal dari dana BOS. Gitu, Pak. Kemudian ada lagi aset fisik. Kita tidak mungkin menjalankan segala peran pendidikan tanpa adanya aset fisik. Di antaranya kita bisa berteduh di sini, ya kan, ada ruang guru, kemudian ada ruang kelas, perpustakaan, didukung dengan sarana dan prasarana yang lain. Tentu. Jadi kita punya aset sosial ya berarti ya Pak ya. Sosial. Yang mengantarkan kita berhubungan dengan masyarakat. Masyarakatnya siapa ya? Komite sekolah, kemudian warga sekitar yang ikut selalu mendukung berjalannya pembelajaran kita di sekolah. Berarti misalkan aset sosial hubungannya dengan kemanusiaan juga termasuk? Iya, termasuk ya. Ya. Kemudian ini Bu, tadi sudah disampaikan aspek sosial, kira-kira ada lagi tidak istilahnya identifikasi terkait dengan tadi jalinan dengan lembaga lain, misalkan seperti ini. Oh, sekolah memiliki program. Bagaimana program itu bisa sukses, lancar, dan itu tentu saja ada segi-segi politik. Nah, kira-kira ada nggak kekuatan-kekuatan politik lah untuk mencetuskan atau untuk mensukseskan program-program tadi? Berarti tambah satu aset lagi, itu aset politik Pak Suryo. Kenapa bisa disebut politik? Mungkin bisa digolongkan menjadi politik karena kita berkolaborasi dengan instansi-instansi lain. Seperti instansi kesehatan, puskesmas itu kan kadang berkunjung ke sini untuk dimintai datanya, kemudian kita saling kolaborasi terhadap bentuk-bentuk imunisasi, terutama terhadap anak sekolah dasar. Terus apalagi ya? Ada satu lagi deh, menurut saya juga
merupakan aset, yaitu aset keagamaan Pak Oh, Suryo. keagamaan, Iya. Jadi dalam kita bersosial, kemudian berinteraksi dengan orang lain, itu kan agama diperlukan sebagai daya dukung mempererat silaturahmi, istilahnya seperti itu. Kita biasanya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar dalam mensukseskan acara-acara keagamaan. Oh iya, tadi sudah disampaikan juga agama sudah. Nah, berdasarkan materi yang saya serap selama CGP itu ada 7 aset. Ada 7 aset. Yang pertama manusia, yang kedua finansial, yang ketiga itu fisik, kemudian yang keempat itu ada agama, kelima sosial, yang keenam tadi ada aset politik, ya. Yang ketujuh yang terakhir, sepertinya belum disinggung oleh Bu Farida ini, yang ketujuh, yaitu aset lingkungan. Nah, bagaimana dengan lingkungan yang ada di SD Negeri Gedangan 2 ini? Baik, terkait dengan lingkungan ya. Ya alhamdulillah ya, itu berarti kita bersyukur ya, kita berada di lingkungan yang positif. Ya, diantaranya lingkungan diantara masyarakat yang kondusif juga. Kita bisa tenang dalam melakukan pembelajaran. Itu berarti aset juga ya Pak Surya Iya, ya, termasuk aset. aset Ya. lingkungan. Terus adanya aset lingkungan tersebut membuat kita bisa tenang dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan yang ada. Tadi sudah ya saya sebutkan ya. Dan juga alhamdulillahnya kita berada di daerah yang tidak terlalu ramai seperti di tengah jalan. Itu termasuk aset yang mendukung proses pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Oh iya, betul Bu, tadi sudah disampaikan, berarti artinya sudah mencakup 7 aset. Atau mungkin akan menambahkan lagi aset-aset yang lain? Saya rasa untuk golongan-golongan itu sudah cukup ya Pak Surya. Oh, sudah ya? cukup ya, Ya. sudah cukup ya. Terima kasih Bu Farida sudah mengidentifikasi kekuatan atau aset yang ada di SD ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan atau yang ingin dicapai dalam visi misi dari SD Negeri Gedangan 2 ini ya, ini dapat terwujud. Terima kasih atas waktunya, berkenan saya wawancarai. Sama-sama Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suryo. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Berkenan saya wawancarai terkait dengan aset sekolah atau sumber daya yang ada di sekolah. Ibu di sini mengajar kelas berapa? Saya di sini sebagai guru mater dari kelas 1 sampai kelas 6, mater agama Islam. Oh, mater agama. Ya. Oh iya. Ibu sudah di sini berapa lama itu? Kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun ya, sudah cukup lama ya Bu Ija. Artinya Ibu sudah mengenal kekuatan-kekuatan atau potensi yang ada di sekolah ini. Ibu, untuk yang pertama yaitu terkait dengan materi yang akan saya gali. Saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan aset yang ada di sekolah ini. Ya, yang saya ketahui itu yang pertama aset sumber daya manusia. Itu terdiri dari kepala sekolah, terus guru yang berkompeten, terus siswa, terus orang tua yang kreatif terhadap lingkungannya. Oh, artinya unsur-unsur tersebut itu menjadi kekuatan ya dari sekolah ini ya Bu ya. Selain itu adakah kekuatan lain atau potensi lain atau aset lain menurut pandangan Ibu? Ya, ada. Aset keagamaan. Oh, keagamaan. Bagaimana dengan aset keagamaan? Kekuatan nilai agama apa? Ya, kalau di SD Gedangalas 2 ini semuanya itu beragama Islam. Beragama Islam ya. Jadi mudah untuk dikondisikan. Artinya program-program yang hubungannya dengan keagamaan kemudian dikondisikan Ibu ya. Ya, selain tadi yang pertama aset sumber daya atau manusianya tadi, kemudian aset yang kedua agama ya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Ada Pak. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Aset fisik atau sarpasnya, contohnya perpustakaan, ruang kelas. Perpustakaan punya, ruang kelas punya. Ya.
kemudian mungkin kamar mandi biasanya juga Ya, musola. musolanya ada ya, Bu Ya, ya. ada, Pak. Itu sangat mendukung, Bu ya, Iya, mendukung dan sebagai kekuatan dari sekolah tersebut. Kemudian selain itu ada aspek apa lagi, Bu? Mungkin yang bisa dijelaskan, bisa kami gali informasinya. Aset politik, Pak. Oh, politik Iya. ya. Politik bagaimana itu? Di sekolah ini itu menjalin komunikasi dengan komite, orang tua. Selanjutnya itu aset yang lain adalah selain dari tadi sumber daya manusia, fisik, keagamaan, kemudian ada kekuatan apa lagi yang Ibu ketahui? Aset keuangan, Pak. Aset keuangan. Ya, bagaimana menurut Ibu kekuatan keuangan di SD ini? Kalau di SD Negeri Danglas 2 ini mengolah dana keuangan dari negara yang berupa BOS, dan selama ini semua program yang membiayai dana BOS berjalan dengan lancar. Artinya dibiayai semua oleh BOS. Kemudian apakah sekolah menarik iuran atau mencari sumbangan dari wali murid itu? Tidak sama sekali, Oh, Pak. tidak ya. Dengan BOS saja sudah bisa mengcover Iya, Pak. Ibu ya. Iya. Ya. Kemudian Ibu terkait kekuatan yang lain tadi sudah ada sumber daya manusia, fisik. Kemudian ada yang lain lagi nggak yang perlu disampaikan di sini? Ada, Pak. Aset politik, Pak. Aset politik ya. Bagaimana menurut Ibu terkait dengan Di kekuatan politik? sekolah ini menjalin komunikasi dengan komite-komite, orang tua melalui sosialisasi dan program-program. Selain itu yang dengan pihak puskesmas juga terkait imunisasi, terus pemberian Obat. ya, Oh ya, obat obat-obat cacing itu, seperti Pak, obat ya. cacing, obat Ya. kaki gajah itu ya. Iya, Pak. Nah, apakah hubungan atau komunikasi jalinan antara instansi yang lain ini berjalan cukup baik gitu? Iya, Pak. Alhamdulillah Nah, ini berjalan menjadi dengan cukup kekuatan baik. Bu ya, kekuatan Iya, dari sekolah ya. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, adakah aset lain yang mungkin ingin disampaikan? Ya, Pak, ada aset sosial, Pak. Oh, sosial ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan aset sosial ini. Ya, dalam hal ini semua warga, baik guru, siswa, memiliki kepedulian yang tinggi, Pak. Misalkan terjadi bencana di daerah lain, guru atau siswa itu ikhlas, sukarela menyumbang. Oh, menyumbang ya. Mungkin sisi kemanusiaan itu ya Bu ya. Iya, iya, Pak. Dari mungkin sosial yang lain mungkin Bu, misalkan ada Jumat Amal atau kegiatan infak. Iya, ada, Pak. Oh, ada ya. Ada, Pak. Berjalan baik Bu ya. Iya, Pak. Berjalan baik. Pak. Dan itu menjadi kekuatan dari SD Bu ya. Okay. Terima kasih Ibu atas waktunya. Berkenan saya wawancarai terkait dengan aset atau pengelolaan aset sumber daya di sekolah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bu Laila. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Undati. Selamat pagi Pak Suryo. Terima kasih atas waktunya. Berkenan saya wawancarai. Perkenalkan dulu, nama saya Suryo Saputro. Ya. Saya dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak. Berkenan untuk saya wawancarai, meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait dengan pengelolaan aset sekolah dari Bu Undati. Bu Undati mengajar kelas berapa ya Bu Undati? Mengajar kelas 1 Pak. Oh, kelas 1. Ya, ini pasti kalau kelas 1 biasanya selalu berhubungan dengan wali murid ya. Kan sering anak-anak masih diantar. Ya, Pak. Oh iya. Begini Bu Undati, terkait dengan materi ini, yaitu yang pertama saya ingin menggali informasi terkait dengan kekuatan atau aset yang ada di sekolah di SD Negeri Gedanglas 2 ini. Yang pertama, Bu Undati pastilah di sini sudah lama kan Bu Undati? Ya, baru 4 tahun. Oh, 4 tahun. Artinya 4 tahun sudah cukup untuk bisa tahu menggali informasi terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah. Mungkin Bu Undati bisa menjelaskan aset atau kekuatan sekolah yang fungsinya nanti untuk apa? Untuk mencapai visi misi yang dibangun di sekolah ini. Silakan Bu Undati. Aset yang ada di sekolah itu diantaranya ada aset manusia Pak. Ya, selain manusia juga ada aset yang lain, tapi salah satunya manusia yang ada di SD Gedanglas 2 itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian gurunya,
dan siswa, juga wali murid. Kepala sekolah di SD Negeri Alas 2 ini sudah senior, juga dan berpengalaman, dan juga gurunya juga sudah S1 semua. Kemudian muridnya juga berprestasi, dan wali muridnya juga sangat mendukung pendidikan di SD Negeri Alas 2. Oh, berarti artinya di sini aset manusia itu sudah cukup baik, kuat ya Bu, untuk memajukan SD ini. Nah, selain aset manusia, adakah kekuatan lain atau apa sumber daya yang lain selain manusia? Selain manusia juga aset fisik ya Pak. Di sini fisik, ya. Lingkungan sekolahnya juga sudah lengkap, ada perpustakaan, kemudian ada ruang kelas yang lengkap, ada dapur, ada musola, dan lain-lain. Oh ya. Kemudian Bu Umdati, terkait dengan fisik tadi sudah. Mungkin ada yang lain Bu, yang mungkin bisa dijelaskan di sini terkait dengan aset? Juga ada aset agama Pak. Aset agama di sini itu hanya satu. Jadi kita itu bisa fokus mengarah satu agama, enggak bercabang-cabang agamanya. Oh gitu ya. Selanjutnya selain itu adakah aset yang lain Bu, terkait mungkin jalinan komunikasi dengan lembaga yang lain? Istilahnya apa ya? Aset mungkin kekuatan politik, bagaimana itu? Kekuatan politiknya itu juga baik Pak. Ada komunikasi dengan puskesmas, kemudian ada dengan Pak Polisi, kadang sering berkunjung ke sini mengenai sosialisasi, kemudian ada imunisasi juga, seperti itu Pak. Tadi sudah disampaikan terkait dengan aspek politik. Iya, kemudian aspek yang lain Bu, mungkin atau aset yang lain, kekuatan yang lain selain tadi ada manusia, fisik, lingkungan, kemudian ada politik, agama, ada yang lain? Aset lingkungan tadi salah satunya SD Gedangan Alas 2 itu aman dari banjir Pak. Oh gitu ya. Juga aman dari kayak maling-maling itu nggak ada, aman. Kejahatan gitu ya, kejahatan. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi Pak. Kemudian ada yang lain Bu, mungkin gini ya. Mungkin ada aspek yang sosial. Mungkin ada Ibu di sini kekuatan yang dari sisi sosialnya? Iya Pak, ada. Aspek sosialnya di sini itu guru dengan komite itu mempunyai komunikasi yang baik. Kalau ada bencana, respon di sini itu sangat baik. Mau membantu satu sama lain, kita saling bergotong royong membantu, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Tentu saja program sekolah itu kan tidak akan berjalan tanpa adanya keuangan. Sepertinya tadi Ibu belum menjelaskan terkait dengan keuangan. Bagaimana dengan keuangan yang ada di sekolah Ibu? Kalau keuangan di SD Gedangan Alas 2 itu sudah bagus karena ada bos ya Pak, sudah berjalan dengan bagus, kemudian sudah tertata dengan benar, rapi, dan lancar. Ya, artinya program-program itu bisa di backup dari dana bos semua Bu ya? Iya Pak. Dana yang lain tidak ada Bu? Tidak ada. Oh tidak ada ya. Ya, kalau bisa saya simpulkan dari wawancara ini, yaitu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang beberapa aset. Mungkin yang pertama tadi aset manusia ya, aset manusia. Kemudian yang kedua fisik, kemudian yang ketiga lingkungan, kemudian ada agama ya, kemudian politik, sosial, dan yang terakhir tadi adalah aspek dari keuangan atau finansial. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Mudah-mudahan visi misi dari SD Negeri Gedangan Alas 2 ini dapat tercapai. Amin. Assalamualaikum Bu ya. Iya, waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Khalif? Alhamdulillah baik, sehat. Amin. Bu Khalifah, terima kasih saya ucapkan ke Bu Khalifah yang berkenan atas meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Bu Khalif sudah di sini lama Bu Khalif, di SD ini? Alhamdulillah sudah cukup lama. Oh, sudah cukup lama Bu ya. Artinya Bu Khalif itu tahu
kekuatan aset yang ada di sekolah ini. Bu Koli saat ini mengajar kelas berapa ya? Kelas 2. Oh, kelas 2. Yang ini saya tanyakan Bu Koli, ingin menggali informasi terkait aset yang ada di sekolah ini. Kira-kira menurut pandangan dari Bu Koli, aset atau kekuatan yang ada di sekolah ini itu apa saja? Mungkin Bu Koli bisa menjelaskan. Menurut pendapat saya, berdasarkan pengamatan di saat ini, yaitu aset manusiawi atau SDM, aset fisik atau SAPAS, aset lingkungan, aset agama, aset politik, aset sosial atau aset keuangan. Nah, berarti ada beberapa aset. Iya, ada beberapa aset. Nah, mungkin Bu Khalifah bisa menjelaskan terkait aset yang pertama tadi, yaitu aset manusia. Iya, aset manusia yaitu meliputi kepala sekolah yang berpengalaman atau guru-guru yang masih muda dan berkompetensi, siswa yang memiliki semangat belajar tinggi, atau orang tua yang aktif atau terhadap lingkungan sekitar sekolah ini. Oh, berarti artinya di sini banyak sekali yang terlibat ya Bu ya, yang memiliki kekuatan-kekuatan seperti kepala sekolah tadi, memiliki pengalaman mungkin ya, kemudian guru-gurunya, siswa-siswanya juga semangat. Mungkin dilihat dari apa Bu? Kira-kira semangatnya itu? Semangatnya dari sekolahnya bagus dan besar, luas lingkungannya. Jadinya semangat untuk artinya berarti ketika dengan kondisi sarana tadi yang lengkap, luas, bagus, kemudian meningkatkan semangat belajar anak di situ ya. Selanjutnya itu terkait dengan aset yang berikutnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Khalif terkait dengan sarana prasarananya. Bagaimana dengan sarana prasarana yang ada di SD Gedang kelas 2 ini, Bu? Sarana dan prasarana di SD Gedang kelas 2 ini cukup lengkap dan bagus. Dan nanti itu baik untuk anak-anak di SD Gedang kelas 2 ini. Mungkin itu lengkapnya, mungkin ada perpus ada Bu ya? Iya, ada perpus. Kemudian gedungnya masih bagus, layak dipakai untuk anak-anak. Kamar mandinya mungkin? Kamar mandinya juga cukup layak dipakai. Artinya sangat menunjang Bu ya terkait dengan program dari sekolah ini ya. Kemudian Ibu yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang disampaikan tadi yaitu aset agama atau kekuatan dari sisi agama. Menurut Ibu bagaimana Ibu menjelaskan terkait dengan aset atau kekuatan agama di sekolah ini? Ya, di sekolah ini tentang agama itu bisa Gedang kelas 2 itu cukup banyak mayoritas orang beragama Islam. Oh, iya. Berarti artinya di sini Islam semua Bu ya? Untuk yang di SD ini? Iya, Islam semua untuk di SD Gedang kelas 2 ini. Kira-kira kalau agama Islam itu kekuatannya apa Bu ya? Mungkin dari sekolah itu ketika punya program hubungannya dengan keagamaan mungkin mudah dikondisikan Bu ya? Iya, mudah dikondisikan. Kemudian selanjutnya Ibu terkait dengan kerjasama dengan instansi lain atau dengan lembaga lain Ibu. Apakah SD ini juga seperti itu Bu? Iya. Kemudian untuk kekuatan komunikasinya ya, menjalin kerjasama dengan instansi lain tadi, sejauh mana Ibu tahu? Kalau masalah kekuatan berkomunikasi itu lebih luas dengan yang lainnya. Lebih luas artinya di sini menjalin komunikasi dengan wali murid, kemudian dengan lembaga puskesmas mungkin ya. Juga. Nah, kemudian Ibu terkait dengan yang disebutkan tadi untuk aset yang berikutnya yaitu dengan sosial Ibu. Bagaimana aset sosial di SD Negeri Gedang kelas 2 ini? Aset sosial SD di sini SD Gedang kelas 2 ini itu sangat baik dengan siswanya itu termasuk ada infak Jumat amal untuk anak-anak ya. Tiap 1 minggu sekali berjalan dengan lancar. Berarti artinya infak Jumat amal ini berjalan baik, kemudian
Selanjutnya Ibu, semua tadi sudah disampaikan, tapi ada yang mungkin lebih penting lagi, yaitu Ya. terkait dengan pembiayaan Ibu. Program-program yang ada di SD ini mungkin tidak akan tercapai sepenuhnya tanpa ada biaya. Ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana pembiayaan di SD ini? Menurut pembiayaan atau keuangan ya? Iya, keuangan. Keuangan. Itu dari negara yang berupa BOS, dan selama ini semua program yang membiayai dari dana BOS dan berjalan dengan lancar tanpa mengambil pungutan dari anak-anak. Oh, artinya dengan dana BOS itu sudah cukup dan Ya, bisa memfasilitasi semua program yang semua ada di program yang ada di SD sekolah. ini ya. Selanjutnya Ibu, saya ucapkan terima kasih Ibu, Ya. berkenan telah saya wawancarai. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Ibu khususnya dan harapan dari sekolah Ya. itu dapat terwujud visi, Amin. misi dan tujuan Ya. sekolah. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Suryo. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik, sehat. Saat ini Bu Ani mengajar kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3 SD Negeri Gedang kelas 2. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Ya. Izinkan saya untuk wawancara Ibu terkait dengan aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Nah, untuk yang pertama Ibu, mudah-mudahan pembicaraan atau wawancara ini dapat menjadi landasan atau pedoman untuk mewujudkan visi misi sekolah yang ada di SD Negeri kelas 2. Bu Ani, Ya. untuk pertanyaan yang pertama yaitu saya ingin Bu Ani menjelaskan atau menyampaikan terkait aset apa saja yang ada di SD Negeri kelas 2 ini. Pertama, aset manusia. Aset manusianya terdiri dari kepala sekolah yang berpengalaman, terus guru-guru yang masih muda dan kompeten, siswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi, sama orang tua yang proaktif terhadap kelangsungan belajar anaknya. Oh ya, jadi artinya ada beberapa unsur Bu, Unsur, terkait dengan sumber daya manusianya tadi ya, Iya. atau aspek manusianya dari kepala sekolah, kemudian ada guru, ada siswanya, dan juga orang tuanya Ibu ya. Ya. Kemudian ada kekuatan atau aset yang lain Ibu? Ada aset fisik, contohnya sudah ada gedung perpustakaan, ruang kelasnya ada 6, ada musola dan sama ada kamar mandinya. Bagaimana dengan kelengkapan itu tadi? Apakah kondisinya layak atau rusak? Bagaimana itu? Alhamdulillah kondisinya masih layak. Artinya ini merupakan kekuatan dari sisi sarana prasarana Ibu ya. Ya. Terus selanjutnya Ibu, terkait aset yang berikutnya mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait aset yang lain atau kekuatan yang lain? Aset lingkungan. Aset lingkungan, udaranya di sini cukup bersih, terhindar dari polusi dan terhindar dari kejahatan-kejahatan. Oh, kalau boleh tahu Gedang Alas 2 ini di perkotaan atau pedesaan Ibu ya? Pedesaan. Oh, di pedesaan. Artinya desa itu kan ya biasanya identik dengan sejuk, segar itu Ibu udaranya ya. gini. Terus selanjutnya Ibu terkait aset yang lain atau Aset kekuatan yang lain kalau agama. agama ya, Ya, bagaimana Ibu agama. terkait dengan aset agama? SD Negeri Gedang Alas 2 semuanya beragama Islam. Jadi dapat dikondisikan. Terus selanjutnya Ibu terkait aset yang lain mungkin yang bisa Ada Ibu aset ungkapkan? Politik. Politik ya. Ya. Politik, sekolah menjalin komunikasi dengan komite atau orang tua melalui sosialisasi program-program. Kemudian selain itu dengan pihak puskesmas terkait imunisasi dan pemberian obat kaki gajah. Oh, artinya banyak sekali Bu ya. Politik di sini menjalin kerjasama. Berarti komunikasi dengan berbagai instansi Bu ya. Ya. Mungkin ada lagi Bu yang dapat disampaikan terkait dengan aset yang ada di sekolah? Aset sosial. Oh, aset sosial. Ya. Bagaimana Ibu untuk aset sosial kekuatannya di SD ini? Hal ini semua warga baik guru atau siswa memiliki kepedulian yang tinggi. Misalkan terjadi bencana di daerah lain, guru sama siswa ikhlas dan suka menyumbang. Oh, menyumbang. Artinya di sini tidak ada paksaan ya. Tidak ada. Oh, dengan Dengan inisiatif ikhlas, dari hati. Oh, ini ada bencana, misalkan ada tsunami atau ada longsor, itu anak-anak terus gurunya itu tergerak ya dengan hati
sendiri tanpa harus dipaksa Bu ya. Ya. Oh ya. Kemudian selanjutnya Bu, ada lagi mungkin yang ingin Aset. disampaikan. Keuangan. Keuangan. Oh iya. Bagaimana Ibu dengan Aset keuangan yang ada Keuangan di sekolah ini SD? mengolah dana keuangan dari negara yang berupa BOS. Dan selama ini semua program yang membiayai dana BOS berjalan dengan baik dan lancar. Oh, artinya di sini dapat BOS Bu ya. Ya. Berarti jadi dari sisi BOS tadi bisa membackup apapun kegiatannya ya. Ya. Tidak menarik iur lagi Bu. Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, ya. Mungkin ada lagi selain itu yang ingin disampaikan terkait dengan aset? Sudah tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Oh ya, terima kasih Ibu. Ya. Berkenan saya wawancarai. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan dari kita hari ini terkait dengan kekuatan yang ada di sekolah SD Negeri Gedangan 2 ini dapat dikembangkan, dapat dioptimalkan sehingga visi misi dan tujuan dari SD Negeri Gedangan 2 ini dapat tercapai. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.